Shalom bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dari Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendah diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkajang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pernahkah kita mendengar tentang restoran yang bernama Makanan Terburuk? Pemiliknya berkata bahwa mereka menyediakan makanan terburuk yang pernah dimakan dan pelayanannya bahkan lebih buruk lagi. Sebenarnya makanannya enak, tidak mahal, dan pelayanannya baik. Nama itu hanyalah sekadar permainan kata untuk promosi. Ide itu muncul karena pemiliknya berpikir bahwa akan mendapatkan lebih banyak perhatian bila makanannya disebut sebagai yang terburuk. Strateginya berhasil. Para pembeli yang semula datang sekedar untuk memuaskan rasa ingin tahu, datang kembali. Taktik bisnis ini mengingatkan kita akan apa yang terjadi dalam praktek-praktek keagamaan guru-guru palsu yang diungkap Rasul Paulus kepada jemaat Kolose. Ia mengingatkan jemaat untuk tidak terperdaya oleh guru-guru palsu yang nampaknya sangat saleh dan rendah hati. Tetapi sebenarnya sekedar demi memuaskan diri mereka sendiri. Orang-orang seperti ini mengembar-gemborkan ketidaklayakan mereka dengan cara menyiksa tubuh, mengingkari diri. Mereka menyembah malaikat karena orang-orang ini menyebut diri mereka telah mendapatkan penglihatan dari malaikat Tuhan. Namun dalam pandangan Paulus, mereka adalah orang-orang yang merasa dirinya hebat dan tinggi karena tidak berpegang teguh kepada Kristus Sang Kepala. Mereka menyangka telah mendapat penglihatan dari Allah yang sebenarnya hanyalah pikiran daging diri sendiri. Hanyalah bayang-bayang halusinasi sendiri. Oleh karena itu, Paulus berpesan kepada jemaat, jangan biarkan kemenanganmu digagalkan orang-orang tersebut. Jangan biarkan imanmu yang teguh akan Kristus dihancurkan karena ajaran-ajaran mereka yang sesat. Demikian juga kita pada masa sekarang. Banyak sekali ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran Kristus, ajaran Kristen yang sejatinya, dan kasusnya pun tidak beda dengan yang dijelaskan dalam perikop ini. Adapun ciri-ciri ajaran-ajaran yang menyimpang yang sering kita temui dan harus kita hindari antara lain, yang pertama, pura-pura merendahkan diri. Kita sebagai anak-anak Tuhan memang perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi merendahkan diri di sini adalah dalam konteks meninggalkan ego kita dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Yang salah adalah merendahkan diri dalam konteks ekstrim, yaitu menyiksa diri sendiri. Misalkan dengan melakukan puasa yang berlebihan untuk mencapai tingkat spiritualitas tertentu. Nah, yang kedua, beribadah kepada malaikat. Sudah jelas bahwa kita harus beribadah kepada Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan dunia ini beserta isinya. Akan tetapi beberapa ajaran yang menyimpang mengajarkan kita untuk memuja malaikat yang notabene adalah ciptaan Allah. Kita tidak boleh menyembah ciptaan Allah karena Allah sendirilah yang harus disembah.
Ada ajaran tertentu yang menyembah dan mengagungkan manusia-manusia tertentu sebagai nabi atau orang-orang suci. Kita harus tetap ingat bahwa kita seharusnya menyembah Allah dan bukan menyembah yang lain, termasuk patung-patung, berhala, dan bahkan malaikat atau orang yang diciptakan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, ajaran yang benar adalah ajaran yang berfokus kepada Tuhan Yesus sebagai kepala dan kita sebagai tubuh. Janganlah kita seperti anak kecil yang diombang-ambingkan oleh angin pengajaran yang menyesatkan, seperti yang dikatakan di Efesus 4 ayat 14. Melainkan haruslah kita menjadi kuat dan dewasa agar kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang menyimpang. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena Tuhan memberkati kami dan melindungi kami sehingga pada saat ini kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan penuh sukacita yang mengajarkan kami untuk teguh beriman hanya kepada Engkau, Juru Selamat dan Tuhan kami, agar kami tidak menyimpang oleh karena ajaran-ajaran sesat yang marak pada saat ini dalam bentuk media sosial dan hal-hal yang lainnya. Mampukan kami Tuhan, tuntun kami di dalam Roh Kudus-Mu, agar kami mampu melakukan firman-Mu yang kami renungkan pada saat ini. Dan kami mohon perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu kepada kami pada hari ini dalam setiap pelayanan, aktivitas, dan juga pekerjaan kami. Ampunkan dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.